Pernah nggak sih kalian nonton film Jepang terus tiba-tiba ada adegan yang cuma nampilin tetesan embun atau uap teko selama beberapa detik? Di film Hollywood, adegan itu mungkin dianggap buang-buang durasi, tapi di Jepang justru disitulah jiwanya. Hari ini kita bakal bedah rahasia di balik layar sinema negeri Sakura. Kita bakal cari tahu kenapa keheningan bisa jadi seindah itu dan gimana trauma sejarah bisa melahirkan monster ikonik kayak Godzilla. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dari sisi visual, Jepang punya standar yang sangat kuat. Di dunia animasi, kita melihat penggunaan garis yang bersih dan palet warna yang menciptakan kontras tajam. Sedangkan di film live action, mereka sangat ahli dalam menangkap tekstur alam. Salah satu teknik terkenalnya adalah pillow shot, yaitu adegan jeda yang menampilkan pemandangan atau benda mati tanpa ada dialog, hanya untuk memberikan kita ruang untuk merenung atau kontemplasi. Masuk ke struktur narasi, Kiso Tengetsu. Nah, yang paling membedakan Jepang dengan dunia barat adalah cara mereka bercerita lewat struktur Kiso Tengetsu. Kalau film Hollywood biasanya fokus pada konflik sejak awal, Kiso Tengetsu bekerja dengan cara yang lebih halus lewat 4 tahap. Yang pertama, Ki, pengenalan, mengenalkan karakter dan dunianya dengan tenang. Yang kedua, So, pengembangan, memperdalam situasi tanpa harus ada masalah besar yang meledak. Yang ketiga, Ten, kejutan atau kontras. Ini poin kuncinya, tiba-tiba muncul elemen baru atau perubahan sudut pandang yang seolah tidak berhubungan tapi memutarbalikkan suasana. Yang keempat, Ketsu, kesimpulan, menyatukan semua elemen tadi menjadi harmoni baru. Fokusnya bukan sekedar solusi masalah, tapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh karakternya. Sekarang kita bahas soal karakternya. Di Jepang, karakter bukan cuma penggerak cerita, tapi perwujudan emosi yang terpendam. Pertama, ada minimalisme emosi. Karakter Jepang seringkali minim bicara. Emosinya justru disampaikan lewat gerak-gerik kecil atau micro expression. Cara mereka menunduk atau sekedar tatapan kosong ke arah jendela sudah cukup bilang kalau mereka lagi sedih. Kedua, karakter Jepang itu bagian dari alam, bukan penakluk. Berbeda dengan pahlawan super yang pengen menguasai dunia, karakter Jepang biasanya lebih pasrah dan mencoba berharmoni dengan nasib. Terakhir, ada kontras antara visual hiperbolis dan batin yang realis. Di anime, tampilan karakter mungkin mencolok dengan rambut yang warna-warni, tapi masalah yang mereka hadapi sangat nyata, yaitu rasa sepi, tekanan sosial, dan pencarian jati diri. Sinema Jepang gak cuman bikin karakter, mereka bikin jiwa yang kerasa sangat manusiawi. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih film Jepang itu sering banget kerasa melankolis atau bahkan sangat mencekam? Jawabannya ada pada akar budaya dan sejarah panjang mereka yang luar biasa. Pertama, ada filosofi monono aware. Ini adalah kesadaran bahwa segala sesuatu itu nggak abadi. Contohnya, momen melihat bunga sakura yang cantik justru karena kita tahu kelopaknya bakal segera gugur. Di film ini diterjemahkan lewat adegan-adegan perpisahan yang puitis dan momen diam yang menghargai ketidakkekalan. Lalu ada wabi-sabi, yaitu seni menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Inilah kenapa sinema Jepang gak selalu mengejar visual yang mewah, tapi lebih menghargai tekstur rumah kayu yang tua, benda-benda yang retak, atau karakter yang tampil apa adanya dengan segala kekurangannya. Kedua, ada kepercayaan Shinto dan animisme. Di Jepang ada kepercayaan Shinto yang meyakini kalau alam itu punya jiwa atau disebut kami. Hal ini membuat sinema Jepang sangat berpusat pada harmoni antara manusia dan alam, bukan penaklukan. Makanya latar alam dalam film Jepang sering banget dianggap sebagai karakter yang hidup, bukan cuma sekedar background. Selain itu, ada warisan dari teater klasik seperti Noh dan Kabuki. Tradisi ini melahirkan akting yang teatrikal dan teknik pillow shot, yaitu jeda visual berupa pemandangan alam yang muncul di tengah cerita,
buat ngasih waktu kita sebagai penonton untuk kontemplasi atau sekedar narik napas. Ketiga, pengaruh sejarah. Sejarah Jepang gak bisa lepas dari luka besar pasca Perang Dunia Kedua. Trauma bom atom dan kehancuran kota-kota melahirkan fenomena kaiju seperti Godzilla. Godzilla bukan cuma sekedar karakter monster raksasa yang lewat buat ngerusak gedung saja. Godzilla adalah simbol trauma nuklir dan ketakutan masyarakat terhadap penyalahgunaan teknologi serta kehancuran alam. Lewat film-film monster ini, sutradara Jepang mencoba memproses rasa trauma kolektif bangsa mereka. Terakhir, sinema Jepang sangat dipengaruhi oleh nilai sosial. Mereka sering menggunakan simbol dan konflik keseharian seperti hubungan keluarga atau masalah di tempat kerja untuk menyampaikan kritik sosial secara tidak langsung. Misalnya, mereka sering mengangkat isu tentang kesepian di era modern atau tekanan sosial yang tinggi. Mereka nggak teriak-teriak buat protes, tapi lihat lewat suasana dan dialog yang sunyi, kita bisa ngerasain kegelisahan masyarakatnya terhadap masalah sosial yang ada. Sekarang kita masuk ke dapur teknisnya. Penyutradaraan Jepang itu punya prinsip, lebih sedikit itu lebih banyak. Mereka master dalam efisiensi, tapi hasilnya sangat emosional. Pertama, pemanfaatan insert shot dan pillow shot. Satu teknik yang sangat Jepang banget adalah insert shot. Saat ada adegan sedih, sutradara mungkin gak nampilin muka orang nangis, tapi malah nampilin gelas yang tumpah atau kelopak bunga yang jatuh. Ini berhubungan dengan teknik pillow shot dari warisan teater Noh dan Kabuki. Ini adalah cuplikan gambar benda mati atau pemandangan di tengah cerita yang gak punya kaitan langsung dengan plot, tapi tujuannya satu, ngasih jeda buat penonton untuk merenung atau kontemplasi. Yang kedua, deep focus dan komposisi ruangan. Secara visual, mereka sering pakai teknik deep focus. Jadi, objek di depan sampai latar paling belakang semuanya kelihatan tajam dan jelas. Kenapa? Karena bagi sutradara Jepang, lingkungan itu bukan cuma sekedar background, tapi bagian dari cerita. Mereka mau kita lihat hubungan antara manusia dengan ruang sosial di sekitarnya. Ketiga, efisiensi visual dan ritme alam. Sutradara Jepang sangat pintar menyiasati keterbatasan gambar. Mereka nggak butuh pergerakan kamera yang heboh atau CGI yang mahal. Mereka lebih fokus pada ritme alam, seperti gerakan angin, bayangan matahari, atau suara hujan untuk membangun atmosfer. Penggunaan musiknya pun sangat minimalis. Musik cuman muncul sebagai penegas emosi di momen kunci, bukan untuk mendikte perasaan kita dari awal sampai akhir. Setelah kita bedah teknis dan sejarahnya, mungkin kalian tanya, kenapa sih mereka repot-repot pakai teknik serumit itu? Jawabannya ada pada tujuan estetika mereka yang sangat mendalam. Kalau kita lihat dari data yang ada, setidaknya ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menyalurkan emosi secara halus. Film Jepang itu nggak suka nyuapin emosi ke penonton. Mereka jarang pakai dialog yang meledak-ledak. Tujuannya itu adalah supaya perasaan sedih, sepi, atau bahagia sampai ke kita lewat gambar, ekspresi, dan suasana saja. Jadi, kita nggak cuma nonton, tapi ikut ngerasain emosinya secara jujur. Yang kedua, membawa nilai budaya. Estetika ini adalah cara Jepang buat pamer identitas mereka ke dunia. Lewat cara mereka makan, cara mereka menghormati alam, sampai hubungan antar manusia, film jadi duta yang memperkenalkan tradisi dan kebiasaan hidup mereka tanpa kelihatan kayak lagi iklan. Yang ketiga, kritik sosial secara tidak langsung. Ini yang keren. Sinema Jepang sering pakai simbol dan masalah sehari-hari buat nyentil isu besar. Misalnya, lewat adegan rumah yang sunyi di tengah kota. Mereka sebenarnya lagi mengkritik betapa asing dan sepinya hidup manusia modern. Estetika ini jadi cara mereka ngomongin masalah sosial tanpa harus menggurui. Gimana sih respon orang-orang terhadap gaya film yang unik ini?
Ada beberapa poin yang menarik. Yang pertama, standar prestige atau cinema of prestige. Di mata internasional, sinema Jepang dianggap punya nilai seni yang tinggi. Orang gak cuma ngelihat ini sebagai tontonan biasa, tapi sebagai karya seni yang puitis dan berkelas. Kedua, penerimaan lintas budaya. Awalnya mungkin kerasa asing, tapi ternyata penonton global tetap bisa nyambung. Kenapa? Karena kejujuran emosi, kayak rasa sayang atau kesepian, itu sifatnya universal. Nggak peduli kita tinggal di mana. Yang ketiga, pengalaman meditatif. Banyak penonton ngerasa kalau nonton film Jepang itu kayak lagi meditasi. Alurnya emang pelan, tapi justru itu yang bikin kita semua jatuh cinta karena kita dikasih ruang buat mikir dan merenung di tengah dunia yang serba cepat ini. Keempat, respon lokal sebagai identitas. Bagi masyarakat Jepang sendiri, estetika ini adalah cermin jati diri mereka. Mereka ngerasa terwakili lewat simbol-simbol dan cara bercerita yang sangat mereka banget. Jadi kesimpulannya, estetika Jepang itu soal keberanian buat diam dan ngelihat keindahan di hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Sinema mereka ngajarin kita kalau kecantikan itu ada di momen-momen sederhana yang gak abadi. Pas nanti kalian nonton film Jepang lagi, coba deh nikmatin setiap detik heningnya. Sekian dari aku, Ratu. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Thank you, everyone! Thank you, Elmar!